Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas yang insya Allah penuh berkah ini. Sholawat serta salam mari semoga tercurah limpahkan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya di zaman ini. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Nabil dengan NIM 12513202004. Kelas 2D Manajemen Dakwah. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang berjudul tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, jadi guys, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu, Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar kehidupan bagi umat Islam. Namun sebagai kitab suci yang bersifat global, Al-Quran sering kali memerlukan penjelasan lebih dalam dan rinci agar tidak salah, agar dapat dipahami dan diamatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam konteks inilah hadis hadir sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, sekaligus pelengkap terhadap ayat Al-Quran. Nah, jadi hadis yang merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW memiliki peran yang sangat penting dalam menjabarkan makna Al-Quran. Secara lebih spesifik, banyak hukum dan tata cara ibadah yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran tersebut, seperti tata cara sholat, tata cara zakat, dan haji. Nah, pemahaman ini terhadap fungsi hadis juga menjadi penting dalam menghadapi perkembangan zaman yang akan datang. Jadi hadis ini juga membantu kita di masa yang akan datang, yang tidak tahu terjadi kita, yang tidak tahu apa yang terjadi di masa depan nanti. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bayan at-tasyri'i. Jadi apa sih bayan at-tasyri'i? Adalah fungsi hadis dalam menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran tersebut. Nah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23 sudah jelas menyebutkan bahwa wanita-wanita mana yang haram dinikahi, namun tidak ada larangan lain tentang wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan. Nah, begitu guys. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara dari perempuan ibumu, dan anak-anak perempuan saudara laki-lakimu, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya guys. Pokoknya yang masih bersaudara dekat lah gitu lah. Dari ayat tersebut kemudian Nabi pun bersabda, nah tidak boleh menggabungkan pernikahan dalam antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah maupun pihak ibunya, dan tidak pula antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dan hadis inilah kemudian lahir hukum baru terkait tidak bolehnya menikah dua wanita yang masih remaja, yang masih memiliki hubungan darah yang dekat, termasuk bibi dan yang dinikahinya. Selanjutnya bayan an-nasakh. Bayan an-nasakh adalah fungsi hadis dalam menjelaskan penghapusan suatu hukum dari Al-Quran melalui atau hadis, kemudian dibuatlah hukum baru melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis tentang ziarah kubur. Dahulu pernah aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian. Hadis riwayat Muslim. Dahulu terdapat hadis yang menetapkan hukum dilarangnya ziarah berkubur. Nah, maka dari itu Nabi sampaikan kepada kita, kepada umat Islam, keluarga serta sahabat-sahabatnya, karena khawatir umat Islam masih dekat dengan praktik jahiliyah masa itu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, di saat Islam sudah mulai meluas, Islam itu sudah mulai meluas nih. Hukum pada ayat tersebut dihapuskan, dihilangkan dan digunakan sebagai dengan sabda yang membolehkannya berziarah kubur, untuk ziarah berkubur. Nah, karena itu Nabi merasa bahwa keimanan manusia umatnya sudah cukup dianggap gitu, sudah banyak karena tadi meluaskan ya. Nah, jadi cukup kuat apabila Nabi menghalalkannya. Nah, jadi Nabi itu punya itu yang kuat karena Islam tuh sudah meluas gitu, jadinya Nabi memperbolehkannya berziarah pada kala itu, memperbolehkannya. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Yang sudah dijelaskan yang pertama tadi. Nah, jadi hadis itu sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran, sebagai sumber utama, banyak memuat ajaran yang bersifat global atau mujmal. Nah, itulah, sehingga membutuhkan penjelasan lebih rinci melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis juga terhadap Al-Quran mencakup berbagai bentuk, diantaranya sebagai penguat hadis, penguat bayan at-takrir, penjelas, dan bayan at-takrir, pembatas bayan at-takid, dan lain-lain. Ada banyak lagi guys. Dan melalui fungsi-fungsi hadis tersebut, hadis itu berperan jelas dalam Al-Quran. Maksudnya apa sih? Memperjelas maksud ayat-ayat Al-Quran tersebut.
sehingga ajaran Islam dapat memahaminya dengan mudah, dapat dipahami secara lebih konspentatif dan aplikatif dan langsung menerapkannya gitu loh guys. Selain itu juga perbedaan pendapat para ulama dalam mengklasifikasikan fungsi hadis menunjukkan bahwa kajian terhadap hubungan antara hadis dan Al-Quran ini bersifat dinamis. Dan terus berkembang pesat. Nah, jadi begitu guys. Hadis itu berkembang pesat guys. Hal ini dampaknya khazanah keilmuan Islam serta menunjukkan adanya ajaran Islam secara lebih mendalam, secara lebih spesifik. Dengan demikian, pemahaman fungsi hadis terhadap Al-Quran menjadi sangat penting, tidak hanya dalam konteks keilmuan, tetapi juga dalam praktik kehidupan kita sehari-hari sebagai umat muslim yang menjalankannya. Nah, agar umat Islam dapat menjalankan ajaran agama secara tepat, dan seimbang dan sesuai dengan ajaran-ajaran tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin segitu saja ya guys ya, presentasi dari saya menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.